Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kayak gini aja deh bentuknya ya. Kita kembali belajar Sirah Nabawiyah ya terkait dengan Quraisy mengancam Abu Thalib. Para pembesar Quraisy mendatangi Abu Thalib dan mereka berkata kepadanya, "Wahai Abu Thalib, engkau adalah orang yang paling tua, terhormat dan berkedudukan di tengah kami. Kami sudah pernah memintamu untuk menghentikan anak saudaramu, namun engkau tidak melakukannya. Demi Allah, kami sudah tidak sabar lagi menghadapi masalah ini. Siapa yang mengumpat bapak-bapak kami, membodohkan harapan-harapan kami, dan mencela sesembahan kami, maka hentikanlah dia, atau kami menganggapmu dalam pihak dia, hingga salah satu dari kedua belah pihak di antara kita binasa." Ancaman ini cukup menggetarkan Abu Thalib. Maka dia mengirim utusan untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkata kepada beliau, "Wahai anak saudaraku, sesungguhnya kaummu telah mendatangiku. Lalu mereka berkata begini dan begitu kepadaku. Maka hentikanlah demi diriku dan dirimu sendiri. Janganlah engkau membebani sesuatu di luar kesanggupanku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengira pamannya akan menelantarkan dan sudah tidak mau lagi mendukungnya. Maka beliau bersabda, "Wahai pamanku, demi Allah, andaikan mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan agama ini hingga Allah memenangkannya atau aku ikut binasa karenanya, maka aku tidak akan meninggalkannya." Mendengar itu, mata Abu Thalib mengucurkan air mata lalu bangkit. Tatkala beliau hendak beranjak, Abu Thalib memanggil beliau lalu berkata, "Pergilah wahai anak saudaraku, dan katakanlah apapun yang engkau sukai. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan dirimu kepada siapapun." Lalu dia melanturkan syair, "Demi Allah, mereka semua tidak akan bisa menjamah hingga aku terbujur kaku di dalam tanah. Tampakkanlah urusanmu dan jangan kurangi. Pilihlah yang engkau sukai dan senangi." Quraisy mendatangi Abu Thalib 2 kali. Tatkala Quraisy melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menjalankan aktivitasnya dan mereka tahu bahwa Abu Thalib tidak mau menelantarkan beliau dan dia juga sudah menyatakan kesanggupannya untuk berpisah dengan mereka dan bahkan memusuhi mereka, maka mereka mendatangi Abu Thalib sekali lagi sambil membawa Ammarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah. "Wahai Abu Thalib," kata mereka, "ini adalah pemuda Quraisy yang paling bagus dan tampan. Ambillah dia dan apa yang ada pada dirinya menjadi milikmu. Ambillah dia sebagai anakmu dan dia menjadi milikmu. Lalu serahkanlah anak saudaramu kepada kami yang telah menentang agamamu dan agama bapak-bapakmu, memecah belah persatuan kaummu, serta membodoh-bodohkan harapan-harapan mereka agar kami bisa membunuhnya. Penukaran ini sudah impas satu orang dengan satu orang. Demi Allah, apa yang kalian tawarkan kepadaku ini benar-benar sangat menjijikkan. Adakah kalian menyerahkan anak kalian kepadaku untuk kuberi makan demi kepentingan kalian, lalu kuberikan anakku untuk kalian bunuh? Demi Allah, ini sama sekali tidak akan kulakukan," kata Abu Thalib. "Demi Allah, kalian tidak berbuat adil kepadaku. Rupanya engkau telah bersekongkol untuk melecehkan aku dan mempengaruhi mereka untuk memusuhiku. Berbuatlah semaumu." Beberapa referensi sejarah tidak menyebutkan saat kedatangan orang-orang Quraisy ini, tetapi dengan membandingkannya dengan bukti-bukti kejadian yang lain, hal itu terjadi pada pertengahan tahun ke-6 dari nubuah, sebab rincian tentang kejadian ini sangat minim. Ide untuk menghabisi Nabi. Setelah orang-orang Quraisy mengalami kegagalan dalam 2 kali kedatangan mereka untuk mempengaruhi Abu Thalib, maka mereka kembali bersikap keras dan bengis, bahkan jauh lebih keras dari sebelumnya. Pada hari-hari itu tiba-tiba muncul ide di kepala para togut mereka untuk menghabisi Nabi Muhammad SAW dengan cara lain,
Tapi justru kebengisan dan munculnya ide semacam itu yang semakin mengokohkan posisi Islam. Dengan masuknya dua pahlawan Mekah yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Al-Khattab. Di antara bentuk kebengisan itu, suatu hari Utbah bin Abu Lahab menemui Rasulullah SAW seraya berkata, "Aku mengingkari ayat demi bintang ketika terbenam, dan yang mendekati lalu bertambah dekat lagi Jibril." Kemudian dia mulai mengganggu beliau, merobek baju beliau dan meludah ke muka beliau. Untungnya ludah itu tidak mengenai sasaran. Saat itu beliau berdoa, "Ya Allah, buatlah dia dilahap seekor anjing dari ciptaanmu." Doa beliau benar-benar dikabulkan. Suatu kali Utbah pergi ke Syam bersama rombongan Quraisy. Suatu malam tatkala mereka sedang singgah di suatu tempat di Syam, tepatnya di Az-Zarqa, tiba-tiba ada seekor singa yang mengelilingi mereka. Saat itulah Utbah berkata, "Sungguh celaka saudaraku. Demi Allah, singa itu akan mencaplokku seperti doa yang dibaca Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas diriku. Singa itu akan membunuhku selagi Muhammad ada di Mekah dan aku di Syam." Singa itu menyibak kerumunan orang lalu menerkam kepala Utbah hingga meninggal. Di antara bukti bahwa para togut Quraisy bermaksud hendak menghabisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang diriwayatkan Ibnu Ishaq dalam hadis yang panjang. Di dalamnya disebutkan, Abu Jahal berkata, "Wahai semua orang Quraisy, sesungguhnya Muhammad tetap bersikuku dan kalian melihatnya mencela agama kita, mencaci maki bapak-bapak kita, membodoh-bodohkan harapan-harapan kita, dan mencela sesembahan kita. Aku bersumpah kepada Allah, aku benar-benar akan menungguinya sambil membawa batu yang mampu kubawa, dan tatkala dia sujud dalam salatnya, aku akan menimpukkan batu itu ke kepalanya. Pada saat itu telantarkanlah aku atau belahlah aku. Setelah itu Bani Abdi Manaf bisa berbuat apa yang terbaik menurut mereka." Esok paginya Abu Jahal mengambil batu seperti yang dia katakan, kemudian duduk menunggu Rasulullah SAW. Orang-orang menunggu apa yang bakal dilakukan Abu Jahal. Tatkala beliau sedang sujud, Abu Jahal mengambil batu lalu mendekati beliau. Tatkala jaraknya sudah dekat, tiba-tiba dia mundur dengan muka pucat dan gemetar. Kedua tangannya tak mampu menyangga batu yang dibawa, sehingga dia cepat-cepat melontarkannya. Orang-orang Quraisy mendekati Abu Jahal dan bertanya, "Apa yang terjadi wahai Abul Hakam?" "Aku menghampirinya seperti kukatakan semalam kepada kalian. Tatkala aku sudah dekat dengannya, tiba-tiba ada seekor unta yang menghalangi diriku dan dirinya. Tidak, demi Allah, aku tidak melihat unta itu seperti lazimnya, tinggi maupun pendeknya, tidak pula taringnya sekalipun itu unta pejantan. Unta itu mendekatiku dan hendak mencaplokku." Ibnu Ishaq menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itulah Jibril alaihi salatu wassalam. Andai kata dia mendekati lagi, tentu Jibril akan mengambil tindakan terhadap dirinya." Karena perbuatan Abu Jahal terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang mendorong Hamzah masuk Islam setelah itu. Masalah ini akan disampaikan di bagian mendatang. Sekalipun begitu, ide untuk menghabisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap belum hilang. Dari hati para togut Quraisy. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As, dia berkata, "Aku mendatangi mereka yang sedang berkumpul di Hijr. Mereka membicarakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, 'Kami tidak pernah bersabar seperti kesabaran kami menghadapi urusan orang ini. Kami benar-benar telah bersabar menghadapinya karena suatu urusan yang besar.' Selagi mereka dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba muncul dan berjalan hingga tiba di dekat Hajar Aswad dan mengusapnya. Kemudian beliau melewati mereka dalam keadaan tawaf mengelilingi Ka'bah. Mereka memberondong beliau dengan kata-kata penghinaan. Aku bisa melihat yang demikian itu di wajah beliau. Tatkala lewat untuk kedua kalinya, mereka melakukan hal yang sama. Aku bisa mengetahui yang demikian itu di wajah beliau. Kemudian tatkala beliau lewat untuk ketiga kalinya, mereka melakukan hal yang sama lagi. Saat itu beliau berdiri kemudian bersabda, "Adakah kalian mendengar wahai semua orang Quraisy? Demi diriku ada di tangannya, aku telah datang kepada kalian sambil membawa sembelihan."
Tatkala kata-kata beliau ini terus terngiang-ngiang di dalam diri mereka hingga masing-masing di antara mereka merasa di atas kepalanya ada burung yang akan menyambar, hingga ada di antara mereka yang berusaha menghibur diri dari rasa takutnya dengan cara yang dianggap paling baik. Lalu berkata, "Pergilah wahai Abul Qasim, demi Allah engkau bukanlah orang yang asing." Besoknya mereka berkumpul lagi, dan selagi beliau muncul mereka berembuk. Akhirnya secara serentak mereka merembuk dan mengepung beliau. Kulihat seorang di antara mereka memegang jubah beliau. Abu Bakar berdiri di samping beliau sambil menangis. Dia berkata, "Apakah kalian tega membunuh seorang yang berkata Rabbku adalah Allah?" Kemudian mereka beranjak pergi meninggalkan beliau. Ibnu Amr berkata, "Itulah kondisi paling keras yang dilakukan Quraisy yang pernah kulihat." Dalam riwayat Al-Bukhari dari Urwa bin Az-Zubair, dia berkata, "Aku berkata kepada Ibnu Amr bin Al-As, sampaikanlah padaku keadaan paling keras yang dilakukan Quraisy terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dia menjawab, tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat di dalam Ka'bah, tiba-tiba muncul Uqbah bin Abu Mu'aid. Lalu dia melingkarkan pakaiannya di leher beliau, lalu menjerat beliau dengan tarikan yang keras. Lalu Abu Bakar tiba dan langsung mencengkeram pundaknya serta menyingkirkan dari sisi beliau. Seraya berkata, "Apakah kalian tega membunuh orang yang mengatakan Rabbku adalah Allah?" Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.